welcome to Ignite Talk, podcast by PPP AGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting. masih bersama dengan gua Arifan. Gua Theo Sameka. Hari ini outfit kita udah agak beda ya, Teh ya. Jadi outfit kita ini agak-agak kedaerahan banget ya. Represent. Oh, represent. Oke. Jadi outfit kita hari ini udah lumayan sporty banget. Iya, ini dari Sanggau, ini dari Dadap, teman-teman. Oke, so hari ini karena outfitnya kita tuh udah sporty banget, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang sporty juga. Dan karena tema kita hari itu adalah faith and fit. Sedap. Dan hari ini kita sudah barengan sama salah satu komunitas. Ini komunitasnya yang udah lagi rame banget. Dan ini to be honest, kalau di gue tuh tiba-tiba muncul di FYP-nya gue di TikTok and also TikTok dulu sih, TikTok. Baru dari TikTok gue follow ke Instagram. Gitu. Dan ini lagi happening banget, anak-anak muda nih semua lagi pada datang. Ikut-ikut bareng aja langsung aja kita sambut inilah teman-teman kita dari Sunday School Athlete. Oke, hari ini sudah bersama dengan kita ada 2 orang punggawa. Punggawa. Timnas ini. Timnas banget gitu. Oke, udah ada 2 teman kita dari SSA. Kita singkatnya SSA aja ya. SSA. Iya. Ada siapa di sini? Ada Revel, halo. Oke. Dan kedua ada? Hai Kak Uli. Oke, jadi ada Kak Revel dan juga Kak Uli hari ini yang sudah bersama-sama dengan kita. Yoks banget, langsung aja kita langsung ke tema pembahasannya. Silakan Theo. Pertama. Enggak gitu. Orang kalau fit tuh harus semangat. Oke, pertama Kak. Jadi gimana? Apanya? Udah ya? Pertanyaannya. Oke. Nah, kita mulai dengan ini Kak. Ceritain dong profil singkatnya SSA itu apa, kemudian terbentuknya gimana? Karena kalau misalnya dibilang hype-nya lari itu kan lagi naik tuh pasca Covid ya. Jadi orang mulai lari. Terus ada yang dibilang lari itu FOMO atau apa gitu kan. Kadang lari secara individu, FOMO nih. Nah, ini kan bentuknya komunitas, ya kan? Nah, boleh diceritakan Kak, apa itu SSA? Boleh disampaikan. Ya, ayo siapa ayo? Kauli dulu. Atau saya aja menjelaskan? Oh, saya. Oh ya, oke. Sorry. Kita host di sini. Oke. Silakan. Oke, kalau SSA ini adalah singkatan dari Sunday School Athletes. Nah, SSA ini tuh terbentuk dari kita tuh dan salah satu foundernya Vincent. Kak Vincent ini ingin banget kalau buat komunitas bukan yang sekedar hanya olahraga, tapi juga komunitas yang bertumbuh secara rohani. Jadi kita tuh ngumpulin orang-orang percaya. Sebenarnya percaya sama Tuhan. Iya, percaya sama Tuhan Yesus, which is Kristen lah ya. Kristen lah. Apapun denominasinya, apapun gerejanya, apapun status pekerjaannya, status sosialnya, kita berkumpul sama-sama untuk sehat bareng. Ini agak menarik ya, Theo. Karena tadi dibilang mengumpulkan anak-anak muda, orang-orang percaya, dalam arti tidak peduli denominasi gerejanya apa. Iya dong, bener kan, denominasi gerejanya apa, pokoknya semua gabung jadi satu. Nah, berarti kan emang yang di SSA itu ketika ikut gak ada dong kayak hai, misalkan halo aku Arif dari GBI gitu kan. Misalkan. Sorry, bisa stop gak? Contoh ya gitu. Berarti gak ada kayak gitu-gitu ya? Tidak ada. Cara pandang gerejanya. Betul. Tak pandang dari gereja mana tuh ini. This is the real yang dinyanyiin, dilakuin. Betul. Nah, tapi itu SSA Sunday School Athlete itu dibuat untuk ngumpulin orang-orang percaya lah istilahnya untuk bisa olahraga bareng. Betul. Oke, dan itu kapan terbentuknya waktu itu? Nah, ini sebenarnya SSA ini adalah salah satu jembatan agar kita bisa bersekutu bareng, ketemu Tuhan bareng, tapi dengan cara olahraga. Pastinya kan secara jasmani dan rohani kita terpenuhi gitu. Dan untuk SSA sendiri sebenarnya udah terbentuk dari bulan Agustus sama founder kita. 2025. Iya. Kurang lebih dari 2025 bulan Agustus itu Kak Vincent itu awalnya itu dia bentuk bareng teman-teman gereja terlebih dahulu. Ikut olahraga bareng, bersekutu bersama sampai pada akhirnya Kak Vincent masukkan ini ke dalam TikTok dan IG. Betul. Gitu. Karena udah FYP-nya udah lama banget lumayan. Kak Vincent sendiri yang buat ini jadi naik sampai pada akhirnya teman-teman mau ikut dan join dan dari situlah kita membentuk SSA. Gitu. Tapi anyway di awal kan berarti foundernya kalian nih, maksudnya si Vincent ini kan starting semua dari olahraganya lari atau gimana? Yes, kita dari awal pasti dari awal terbentuk ini lari dengan pace berapapun. Jadi itu catatan tuh. Karena kebanyakan biasa kita mau gabung komunitas lari kayak Aduh ntar aduh kita bukan keong, kita tuh kayak kelomang mesti gitu baru jalan gitu kan. Tapi ini berapapun pace-nya pokoknya lu join. Yes, sejauh ini kita mempunyai beberapa pacer yang sudah ditentukan gitu. Jadi emang kalau misalkan gue mau ikutnya yang pace-nya cepat gitu, 7, 6, 5 kita udah sediain gitu. Emang
Ada. Itulah salah satu tagline kita. Jadi pace berapapun boleh ikut. Bahkan mau jalan santai, jalan olahraga pun ada. Gitu. Karena emang dasarnya untuk mengayomi dan membawa teman-teman betul itu banget. gitu tadi. Udah berarti ini sebenarnya udah 2 sih Theo sebenarnya, kayak Uli sama Revel juga. Jadi udah nggak dijudge masalah gerejanya, gitu kan? Kayak lu nggak sesinode sama kita, ini poin penting. Jadi there is no judgment. Kayak satu, lu dari gereja mana? Oh dari gini, kita nggak terima gereja-gereja ini gitu kan. Tapi ini satu, no judgment dari gereja, dan kedua no judgment dari pace-nya juga. Karena biasa orang tuh kalau mau ikut komunitas lari selalu menganggapnya kayak dari situ tuh. Iya. Betul banget. Bener banget kan. Terus apalagi kayak, aduh gue nggak punya sepatu lari yang kayak gitu. Adanya aku kayak sepatu, nyebut merek gue nggak boleh ya, ya. Maksudnya sepatu, iya. Nggak perlu. Iya sepatu short biasa. Sepatu aku tuh masih sepatu mungkin kayak kaum duafa yang belum bukan kaum duafa di olahraga lari, itu semua boleh join. Iya, boleh banget. Sepatunya, apapun merek sepatunya. Apapun outfitnya, selama itu nyaman buat olahraga, semua bisa. Oke. Karena sekali lagi kebanyakan orang tuh kan kalau misalnya udah bilang komunitas lari, komunitas Kristen utamanya. Satu biasanya dari denominasi tertentu, kemudian kedua tergantung pace. Karena pace dan jenis sepatu itu kadang menentukan kan, biasanya begitu, orang kan selalu bilang begitu. Makanya ini menjadi satu poin yang menarik teman-teman. Di sini pertama tidak membedakan denominasi. Gereja. Kedua, pace berapapun gas kan. Ketiga sepatu apapun, outfit apapun, semua bebas. Lu pakai sepatu banjir boleh kalau yang penting kan nyaman. Iya. Walaupun mau pakai sepatu boot nggak apa-apa selama dia nyaman gitu ya. Oke. Dan masalah lecet urusan pribadi kan itu. Dan terutama kayak misalnya kadang-kadang ya, tuh biasa ya teman-teman ya, kalau misalkan yang suka olahraga lari, aduh jamnya tuh misalnya kayak smartwatch misalkan kayak gitu kan. Kalau nggak merek G tuh kayaknya nggak afdol misalkan kayak gitu. Tapi ini nggak ada ya kayak gitu. Nggak ada. Karena kita sebenarnya kan sendiri udah ada targetnya. Di sini kita ada 5K sama 7K untuk pelari, dan karena pacernya sudah tahu juga, jadi itu goals kita bareng-bareng. Gitu. Tuh biasa gini, saya pertanyaan nih, apa yang membuat SSA berbeda dengan komunitas lainnya? Menurut seorang, ini kan ada Uli sama Revel di sini nih, apa sih yang bikin beda dari SSA? Kenapa SSA tuh berbeda dengan yang lainnya? Karena komunitas ini tuh terbentuk dari kerinduan juga. Kerinduan kalau kita mau kumpul nih sama teman-teman seiman ataupun teman-teman gereja, cuman kayak aku nggak ngerasa holy nih untuk kumpul di gereja, atau aku nggak ngerasa holy nih untuk kumpul di komunitas gitu kan. Nah, komunitas SSA ini sendiri bisa join siapapun, apapun kerinduan kamu untuk berkumpul, untuk berfellowship bareng, supaya maksudnya tadi kerinduan kamu untuk setidaknya berkumpul sama teman-teman seiman itu tuh gak usah kayak tergantung dengan seberapa besar kondisi iman. Gue nggak pelayanan, gue tuh bukan orang pelayanan gitu kan. Gue tuh cuma jemaat biasa gitu kan. Dan sebenarnya kan komunitas olahraga sendiri kan nggak ada tuh yang kayak gitu kan. Nah, kita juga berbedanya adalah awali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Itu sih keren itu justru. Teman-teman. Oke, jadi berdoa bareng dulu pokoknya sebelum, terus selesai juga doa bareng. Revel mau tambahin? Boleh. Kalau dari aku intinya yang membedakan bukan olahraganya, tapi hatinya. Itu dia. Quotes. Ini kayak kita bakalan jadi trademark deh. Kalau tiap hari yang bagus langsung quotes. Oke, terus jadi berbeda dari hatinya gitu. Terus begini nih, kalau misalkan datang nih join, itu emang yang dilakukan tuh selain lari apa? Selain lari, doa, ada apa lagi sih yang menarik di SSA sebenarnya? Ya, aku bantu jawab. Jadi biasanya di SSA ini sendiri kegiatan paling utama pasti lari. Oke. Ya kan? Diawali dengan doa. Kita mengawali dengan doa, lari bersama dengan pacer-pacer yang sudah ditentukan. Nanti setelah lari kita cooling down dan games. Disinilah kita salah satu bentuk bersekutu bersama bareng teman-teman yang lain. Itu dia, setelah bersekutu bersama-sama, games biasanya kita akhiri dengan doa. Nah, beberapa kegiatan doa kita itu biasanya ada doa kelompok, ada doa pribadi masing-masing, atau doa bareng-bareng, dan itu yang biasanya kita jadi salah satu bentuk kerinduan kita juga untuk ketemu dengan Tuhan. Jadi support untuk ketemu dengan Tuhan. Right. Dari runtutan agenda tadi, persembahan di sebelah mana kak? Enggak. Tapi emang nggak ada persembahan kan ya? Nggak ada. Iuran komunitas nggak ada kan? Iuran wajib nggak ada. Iuran wajib nggak ada. Iya nggak kan bahasanya iuran wajib kan biasanya. Uang kas. Bukan ke sekolah. Iya betul. Walaupun namanya school ya. Oh iya benar juga. Kan gue bener-bener iuran
kan? Iya kan, uang kas gitu kan bahasanya. Oh berarti itu tidak ada kayak gitu. Tapi kalaupun memang misalkan ada teman-teman yang merasa diberkati dan mau memberkati, teman-teman boleh banget. Iya, kita sediain ada QR-nya, tapi memang pada akhirnya diingatkan kembali ke teman-teman kalau ini tidak wajib. Jadi kalau emang mau memberikan berkat, boleh apa? Tapi sejauh ini itu aja sih. Seperti kayak persembahan kasih bentuk support untuk saling support. Jadi kayak dari kita untuk kita. Contohnya mungkin kayak untuk refreshment. Kita kan sediain refreshment ya. Jadi begitu lari itu maksudnya ada refreshmentnya juga. Betul. Sediain loh. Oke, terus juga beberapa mungkin subsidi kali ya. Subsidi kalau misalnya teman-teman misalnya join komunitas tersendiri. Contoh pedal atau segala macam. Itu kan lumayan nih untuk patungannya, kosnya gitu lah. Nah kalau ini kita kayak setidaknya tersubsidi ya itu dari persembahan kasih dari teman-teman itu. Persembahan kasih belum tentu hanya dalam bentuk uang ya Kak. Jadi apapun dan kita sangat menerima dan apapun itu. Puji Tuhan ya sudah banyak teman-teman juga brand ataupun kayak kafe juga ya kerja sama kita tuh untuk bentuk persembahan kasihnya menyediakan tempat, terus ngasih produk dan itu pun bukan untuk kita doang, tapi memang untuk semua. Tapi untuk semua satu komunitas gitu ya. Yang khusus yang datang. Tapi pada akhirnya luar biasa ya dari sebuah teman-teman jadi gini ya dari sebuah komunitas yang maksudnya awalnya teman-teman gereja dan pada akhirnya ini berkembang jadi sebuah komunitas di mana untuk semua kalangan anak-anak Tuhan lah ya khususnya gereja apapun itu dan ternyata pada akhirnya disupport juga oleh banyak orang nih yang ngelihat visionnya terus akhirnya mereka bilang mereka kasih kita support dalam bentuk misalkan produk kita support dalam bentuk lu boleh tempat kita dijadiin titik kumpul betul ya kayak gitu ya tikum. Anyway ini kan udah berlangsung kurang lebih dari Agustus tahun lalu 2025 apa sih suka dukanya selama di SSA? Ya menarik nih karena kan kalau komunitas kan dinamikanya banyak ya. Iya gitu. Betul banget. Mungkin salah dari aku sendiri disukanya ini kita sebenarnya lebih senang bertemu dengan orang lain, bersekutu bersama dari beberapa gereja yang berbeda-beda, kita bisa ketemu, kenalan, kita bisa setidaknya bisa kenal satu sama lain, olahraga bareng-bareng itu sih salah satu. Nambah teman baru lah. Betul. Relasi yang puji Tuhan kan makin lebar, makin bagus buat kita semua itu sih sukanya. Kan kita juga nggak tahu ya kalau ada relasi bisa buat relasi bisnis bahkan relasi. Iya kan macam-macam. Relasi bisnis, relasi percintaan. Kita nggak ada yang tahu. Udah ada belum sih? Udah ada belum sih anak SSA gitu? Gue join. Gue join kali ya. Iya, lu join aja kali ya biar dapet jodoh gitu. Udah salah kan biar sehat. Biar sehat. Visinya harusnya biar sehat. Itu sehat jiwa, Fred. Iya, tapi kan sehat jasmani dulu. Oke. Jadi sukanya tuh. Ada dukanya mungkin ada nggak Revel? Kalau duka sebenarnya nggak ada yang signifikan. Sebenarnya lebih dukanya kalau misalkan tiba-tiba ini out of control, hujan. Nah itu nyebelin. Kalau itu nyebelin terutama ya itu titik kumpul kita biasanya tuh di GBK outdoor area dan pada akhirnya kalau hujan kan kasihan juga buat teman-teman yang udah antusias udah banget jauh, nih yang biasanya macam, tuh bahkan dari Bekasi, Depok, Bogor tuh udah mau dateng totonya ada yang dari luar negeri juga ya? Iya, Malaysia. Dadap. Saya juga dari luar negeri. Dari Thailand ya. Oh dari Thailand. Enggak dari Thailand kemarin tuh sempat ada juga. Waktu Bang Arif ikut ya? Iya waktu gue ikut ada yang dari Thailand. Dia lagi liburan di Indo dan dia bilang aku pengen banget ikut SSA. Keren. Iya aku merinding loh Kak. Iya. Seru kan? Itu dia. Dari si yang paling follow doang. Join ya. Next join. Harus join. Oke. Hari udah join loh. Video ini akan menjadi bukti. Quotes. Bukan itu itu. Oke, terus dukanya tadi kalau misalkan hujan dan kita harus reschedule ataupun pas di tengah-tengah kegiatan lagi game seru-serunya nih kayak kemarin malah hujan dan itu yang mungkin sedihnya kita adalah kita nggak bisa membahagiakan bareng-bareng gitu kan keadaan bahagia bareng-bareng itu. Tapi kan dukanya lebih kepada yang tidak bisa kita kontrol. Yes, betul. Tapi kalau dari yang lainnya so far have fun ya. Have fun banget gitu sampai keren. Dan ketemu banyak teman juga tadi kan relasi baru. Ini buktinya ketemu Arif. Iya, jadi kita kenal gitu. Dari SSA ya Kak. Tapi ini bener maksudnya gini loh teman-teman, kenapa sih pada akhirnya Ignite Talk tuh mencoba membawa SSA ke sini? Karena balik kayak tadi, no judgment. Maksudnya lu nggak peduli dari gereja-gereja mana gitu loh. Which is kalau ya Ignite ini kan dari produknya GBI nih istilahnya, tapi kita juga really open teman-teman, ternyata ini founder-foundernya juga nggak orang GBI juga. Itu jadi bukti yang Theo tadi kan bilang
dalam Tuhan kita bersaudara, apapun yang maksudnya lagu-lagu yang katanya gereja dari mana, kota pandang dari gereja mana, tapi emang kita bisa berkomunitas bareng. Tapi anyway tadi kan sempat dengar nih awalnya kan lari, betul ya? Terus tadi sempat Uli bilang padel gitu kan. Apakah cabang olahraganya itu bakalan bisa beragam atau sekarang yang ada tuh apa aja sih kalau dari SSA? Kalau sejauh ini ya Kak Arif dan Kak Theo, kita tuh dari SSA cabornya ada lari. Itu namanya fun run. Di fun run terus abis itu ada badminton, ada pedal dan juga nanti dalam waktu dekat akan ada tenis dan berenang. Wow. 5 cabur gitu. Main padelnya di Makassar enggak ya? Enggak. Kejauhan. Pengen sih. Boleh. Ada tempatnya ya. Ada kesempatan. SSA membuka cabang-cabang. Tapi ada nggak sih? Baru karena Theo ngomong buka cabang. Ada nggak sih teman-teman? Kan startingnya dari Jakarta, Jabodetabek lah ya. Ada nggak sih di luar Jabodetabek tuh ada yang nge-DM atau apa kayak pengen join dong gitu. Sebenarnya banyak banget Kak. Bahkan yang dari Bandung, dari Medan, itu tuh Surabaya, itu tuh udah banyak banget yang minta DM gitu untuk ikut. Tapi ya balik lagi nanti ya kalau ada kesempatan kita bakal main-main ke Bandung ataupun yang lainnya. Gitu aja. Semoga ada waktu dan kesempatan kita kesana. Mantap banget nih. Theo, you got something gak sih dari pembicaraan kita hari ini? Seru ya, maksudnya di kalangan anak-anak muda sekarang tuh, apalagi mungkin menurutku salah satu kenapa SSA ini menarik buatku pribadi adalah gini. Kan anak-anak sekarang work life balance. Oh iya dong, kerja bagai kuda, tapi olahraganya juga harus tetap jalan. Nah, bentuk membalancekannya dengan komunitas seperti ini kan menjadi satu hal yang menarik ya gitu. Menurutku sih ini menjadi satu wadah yang tadi nggak peduli pace-nya berapa. Karena kan kebanyakan orang lari sekarang takut masalah pace, takut masalah sepatu. Tapi once again udah dijawab bahwa sekali lagi ini open buat semuanya gitu. Bener banget. Dan ini juga luar biasanya adalah teman-teman kita lihat sendiri ya. Maksudnya kan dari merekanya sendiri intinya membuka kesempatan buat siapapun. Gitu loh. Dan ini sesuai dengan tema kita, faith and fit. Jadi fitnya dari olahraganya, faithnya tadi dibilang katanya diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Ada bahkan doa kelompok, doa kelompoknya. Doa pribadi. Keren ya? Keren loh ini. Nah, ini pertanyaannya sekarang nih buat yang lagi nonton, maybe gimana cara join SSA? Oke, memang kalau untuk join di SSA ini teman-teman itu bisa join di media sosialnya SSA. Di situ ada TikTok dan juga Instagram. Memang kalau untuk pengumuman ataupun nanti misalnya di jadwal-jadwal terkini itu lebih banyak di Instagram. Jadi ntar teman-teman bisa join juga, ada link WhatsApp group. Untuk WhatsApp group biar lebih mudah untuk daftarnya, komunikasi dan daftarnya. Kenapa harus daftar? Karena kebetulan puji Tuhan banget SSA ini benar-benar membludak lah dari awal kita berapa? 25 orang. Sekarang kira-kira berapa Kak? Udah 500 members kalau. Wow. Kalau nggak salah 800 deh. 800 di WhatsApp. Di WhatsApp. Kalau di Instagram 800 kalau di Instagram tadi followersnya udah 3.000-an. 3.000-an. Something. Gitu. Mantap sekali. Jadi caranya adalah klik link WhatsApp yang ada di Instagram, join, nanti kita bisa sebarkan link untuk pendaftaran. Nanti bisa teman-teman bisa isi form pendaftaran, register di situ. Follow dan IG-nya di Sunday School Athlete ya guys. Sunday School Athlete. Yang logonya warna apa Kak? Warna putih dan hitam di tengah. Tulisan SSA. Saya follow saya Mbak. Follow doang nih. Join. Pokoknya olahraga selalu ada di Kamis atau Sabtu berarti ya? Kamis, Jumat dan Sabtu. Kamis, Jumat dan Sabtu. Emang itu waktu-waktunya anak muda tuh udah selesai dengan penatnya pekerjaan, buacilnya ya kan, daripada salah satu sarana. Daripada melampiaskan kecapeannya tuh ke hal-hal yang kurang baik, lebih baik ke olahraga. Bahkan Dokter Tirta bilang dia bilang gini, anak-anak muda sekarang jarang minum alkohol, lebih banyak lari. Bingung Anda mencari komunitas lari? Di sini Dan juga bukan komunitas lari aja nih, bahkan untuk komunitas olahraga lainnya. Betul. Mantap banget tuh ya. Jadi ini benar-benar happy banget bisa ketemu sama teman-teman SSA juga. Dan ini adalah salah satu bentuk ya anak muda Kristen saling support satu dengan yang lain. Betul ya. Betul. Jadi kita pengen tentu ya tadi ya visinya SSA kayaknya semua anak muda tuh harus olahraga nggak sih kayak gitu kan? Harus jangan cuman kerja aja gitu atau gimana? Faith and fit. Intinya nggak cuma jasmaninya aja, tapi rohaninya juga. Jasmaninya bisa, rohaninya juga dapet. Sekali berikan tepuk tangan yang gemuruh. Itu
kalau kata orang Malaysia bilang ya, berikan tepuan yang gemuruh. Yes. Gitu ya. Kalau bahasa Thailand apa Bang Arif? Nggak tahu namanya. Oke, maybe closing statement dari Uli dan juga Revel sebagai perwakilan dari SSA. Apa nih closing statementnya? Boleh lihat ke kamera sebelah sana? Iya. Olahraga nggak ada bedanya sebenarnya, tapi hatinya. Pace berapapun boleh ikut, dan pastinya komunitas yang ingin bertumbuh, bersekutu, dan menyehatkan kita semua. Mungkin sedikit tambahan kali ya. Kita tuh memulai tuh nggak harus sempurna, tapi dimulai dari jalanin aja dulu. Quotes. Ya, kita memulai apa? Nggak harus sempurna, tapi jalanin aja dulu. Quotes. Ya, ini lama-lama nih studionya Ignite Talk tuh kita butuh penonton bayaran. So far sih udah ada 2 operator ya. Anyway, thank you banget ya buat Travel sama Uli dari SSA. Terima kasih. Dan kalau tadi ya Theo, tadi kan dibilang nih katanya jangan lupa follow Instagram SSA gitu kan. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk terus menyaksikan Ignite Talk podcast by PPPAGBI. Jangan lupa juga nih untuk lihat mampir di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, terus juga nonton, share, like. Oke, di mana? DPAGBI. Yes, and also Instagram kita sama DPAGBI. @DPAGBI buat dapat informasi seputar Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Dan jangan lupa juga kalau misalkan teman-teman nih mau belanja, mau lihat-lihat toko DPA juga ada. Ya, ada di mana Theo? Ada di Tokopedia dengan nama Toko DPA, menjual merchandise, kaos dan lain sebagainya. Bahkan ada buku-buku untuk materi ajar untuk anak sampai dengan remaja. Jadi teman-teman semua bisa langsung login ke situ juga. Dan akhir kata hari ini gua Arif dan gua Theo Sambeka dan juga ada Revel dan Uli dari Sunday School Athlete. Yes, kita pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcast kita di Ignite Talk podcast by PPPAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. Sampai jumpa semuanya. Bye.